Nah, kaidah ke-19 mirip dengan kaidah tadi, tapi ini khusus dalam akad komersial, muawadat. Kaidah ke-19 kata Syekh, idza ta'adzara al-musamma raja'a atau ruji'a ila al-qimati. Jika tidak bisa memberikan seperti yang disebutkan, maka harganya yang diberikan. Ini khusus dalam tukar menukar sih kata Syekh. Beliau nanti akan sebutkan bahwa kaidah ini tidak sama dengan kaidah sebelumnya tadi. Kalau tadi dalam ganti rugi, ini dalam tukar menukar. Kita baca perkataan Syekh, satu slide aja ini penjelasan kaidahnya. Idza ta'adzara al-musamma al-qaidatu tasi'ata asrata idza ta'adzara al-musamma ruji'a ila al-qimah. Kalau yang disebutkan dalam akad itu ternyata tidak bisa diserahkan, maka harganya yang diserahkan. Ada Syekh, hadhil qaidatu ghairul lati qablaha. Kaidah ini bukan atau tidak sama dengan kaidah sebelumnya. Lianna hadhil fil muawadah. Karena kaidah ini khusus dalam muawadat, tukar menukar, atau bahasa kita adalah akad komersil. Ya. Istilahnya orang sekarang. Allati yusamma laha samanan ittafaqu 'alaiha al-muta'awidan. Akad yang sudah disebutkan harganya dan barangnya, dua belah pihak yang melakukan akad itu sama-sama sudah sepakat. Fa haitsu ta'adzara ma'rifatul musamma, ketika tidak diketahui berapa jumlah yang disebutkan misalnya dari harganya, atau misalnya nanti akan dicontohkan juga dalam mahar, dalam pernikahan, nikah aja nggak disebutkan maharnya, maka dikembalikan kepada mahar yang semisalnya, semisal wanita itu. Au ta'adzara taslimuhu, atau tidak bisa diserahkan yang disebutkan itu dalam akad, likauni tasmiyati ghairu sahihatin, karena ternyata ketika yang disebutkan dalam akad itu tidak sah secara syar'i, ada gorornya, ada sebabnya yang menjadikan dia haram. Fa innahu yurja'u ila qimati dzalikal musamma alladhi summiya lahu as-samanu alladhi ta'azzara taslimu. Maka kalau yang disebutkan ini tidak bisa lagi diserahkan karena ada sebab-sebab secara syar'i atau secara kauni yang menghalanginya, maka harganya diserahkan kata Syekh. Nanti akan dicontohkan oleh beliau harga barang itu, harga yang disebut itu. Fa yadkhulu fi hadzal bai'u wal ijaratu bi anwa'iha. Masuk dalam kaidah ini jual beli, sewa menyewa dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Fa idza ba'a syai'an bisamanin, kalau seseorang itu menjual sesuatu dengan harga, tapi wa ta'adzara ma'rifatu saman alladhi samahu fil aqd, tidak diketahui berapa kemarin harga yang disebutkan dalam akad, maka ruji'a ila qimatil mabi alladhi waqa'a alaihi al-aqd, maka dikembalikan kepada harga asal barang itu, karena kadang-kadang yang disebutkan dalam akad itu mungkin lebih tinggi harganya, bisa juga lebih rendah. Ketika lupa, tidak tahu berapa kemarin yang disebutkan misalnya, maka dikembalikan kepada harga normalnya kata Syekh barang itu. Nah, li'annal ghaliba anna as-sila'a tuba'u bi aqyamiha, karena biasanya barang-barang itu dijual sesuai dengan harganya. Demikian pula idza ta'adzara ma'rifatul ujrati, kalau kita tidak tahu, tidak disebutkan dalam akad sewa suatu barang, maka kita kembalikan kepada sewanya yang biasa, yang normal. Tadi kalau disebutkan bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Ketika enggak disebutkan, berarti kembali ke harga normalnya. Wa kadzalika law kana samanu awil ujratu muharramaini aw fihi majahala. Demikian pula pada kondisi kalau sewa atau harganya itu
harga suatu barang dengan sesuatu yang haram, maka dianggap tidak boleh bayar pakai itu, kembalikan kepada harga normalnya, pakai sesuatu yang halal. Misalnya pakai benda yang haram, kayak apa ya, pakai babi misalnya nyewanya dikasih dengan benda yang haram sebagai sewa, kan gak harus duit itu, namanya sewa menyewa atau jual beli itu gak harus duit dengan duit yang ditukar, bisa satu benda yang haram, maka itu gak dianggap yang haram itu karena tidak dibolehkan oleh syariat, dikembalikan kepada harga yang normal, pakai benda yang halal. Atau ada ketidakjelasan kata Syekh dalam masalah barang, demikian pula harganya, demikian pula sewanya. Sama ini tadi kita sebutkan, wa mislu dzalikal musamma fi muhurin nisa. Demikian pula masuk dalam kaidah ini dalam mahar-maharnya para wanita. Idza ta'adzara ma'rifatuhu aw taslimuhu, kalau seseorang itu tidak tahu berapa maharnya istrinya misalnya, fa innahu yajibul mahru al-misl, atau tidak bisa dia serahkan, maka wajib yang dia bayar adalah mahar semisal wanita itu. Bisa dilihat penduduk di daerahnya, atau keluarganya, atau pendidikannya, kecantikannya misalnya, kelebihannya. Kadang-kadang kan itu mempengaruhi mahar seseorang. Pada asalnya dikembalikan kepada mahar wanita-wanita di daerahnya. Biasanya sama-sama itu maharnya, atau ya paling beda-beda dikit lah. Kalau satu daerah, kalau tidak pakai kasta, kayak di sebagian daerah di Indonesia, kalau yang pakai kasta itu beda-beda. Yang kastanya turunan bangsawan, darahnya biru katanya, padahal kalau dilukai merah juga darahnya, itu harganya mahal. Walaupun tidak cantik apalagi kalau dia cantik, punya pendidikan tinggi, punya pekerjaan, nah itu lebih mahal lagi maharnya biasanya. Wa hadza ruju' ila aqyamil misli aqrabu ila husulin wa ila ghardi kulli minhuma. Keadaan seperti ini kata Syekh, kita kembalikan kepada harga yang semisal, yang kita tidak ketahui itu sewanya atau harganya, ini lebih dekat untuk kita tercapai keinginan kedua belah pihak lah. Tidak ada yang dikecewakan insyaallah. Walaupun mungkin tadi kalau seandainya disebutkan akad kadang-kadang beda dengan harga misil itu misalnya. Sewanya kadang misalnya kalau barangnya disewa bisa lebih mahal daripada yang normalnya, atau bisa juga lebih murah. Ketika kita tidak tahu dan akadnya sudah berjalan, maka kembalikan kepada yang normal. Insya Allah itu tidak ada yang dirugikan pada asalnya kata Syekh. Masing-masing akan tercapai keinginannya, tujuannya. Nah, ini aja penjelasan kaidah ini. Jadi kayak dawabit sebenarnya ini kaidah khusus dalam pembahasan yang tidak terlalu luas, khusus dalam masalah jual beli atau sebagian muamalah yang tidak jelas. Ada yang tidak jelas, tidak disebutkan, atau lupa apa yang telah disebutkan dalam akad, maka dikembalikan kepada nilai asal misalnya satu barang. Di antara kaidah dalam akad muawadat itu komersil, tukar menukar, adalah jika tidak bisa memberikan seperti yang disebutkan namanya, maka harganya yang diberikan. Keadaan ini khusus dalam akad komersil sehingga tidak sama dengan kaidah sebelumnya. Disebutkan kata saya tadi itu seperti itu. Di antara penerapan kaidah ini adalah dalam penentuan mahar seorang wanita yang tidak disebutkan jumlah atau jenisnya pada saat akad, maka dikembalikan kepada mahar al-mithil. Ini yang paling banyak contohkan dalam kitab-kitab fikih, makanya kita sebutkan dalam ringkasan ini. Satu kaidah lagi, kaidah pendek-pendek. Kaidah ke-20. Al-qaidatu al-ishruna. Kaidah ke-20, idza ta'adzara ma'rifatu man lahul haqqu ju'ila kal ma'dum. Jika sesuatu itu tidak diketahui siapa pemiliknya, maka dijadikan sebagai sesuatu yang tidak berpemilik.
Ini kaidah lumayan penting juga. Ya, ini kadang kaidah-kaidah seperti ini sekali lagi sering kita sebutkan. Ini yang kita pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Kayak misalnya kita dulu sebelum ngaji, masih kecil, masih SMA, masih SMP, pernah mengambil harta orang lain, istilahnya mencuri gitu ya. Terus sekarang sudah mau taubat, nggak tahu lagi orangnya di mana, nah keluarganya di mana. Kita sudah punya harta untuk mengembalikan, untuk berlepas diri dari tanggung jawab hal tersebut. Ini namanya ta'adzara ma'rifatu man lahul haq. Tidak bisa kita tahu lagi siapa yang memiliki, yang berhak atas, di mana orangnya. Nah, maka dijadikan sesuatu yang tidak berpemilik, maksudnya tetap kita sumbangkan ke, atau kita pakai, manfaatkan barang tersebut dalam kemaslahatan orang banyak dengan niat pahalanya untuk orang itu, bukan untuk kita. Nanti akan disebutkan di sini, sama dengan kita menemukan barang temuan sudah dicari selama setahun misalnya, pemiliknya nggak ketemu, maka dianggap sebagai barang tidak berpemilik. Maksudnya boleh kita manfaatkan. Tapi kalau dia datang dan persis dia menyebutkan seperti barang yang kita temukan, maka tetap kita wajib mengembalikannya. Ya, nanti kita, ini bahasa Arabnya, al-qaidatul isron idza ta'adzara ma'rifatu man lahul haqqu ju'ila kal ma'dum. Jika tidak bisa diketahui siapa pemilik satu barang, maka pemiliknya itu dianggap tidak ada, atau barang itu dianggap tidak berpemilik. Apa maksudnya? Kata Syekh, yakni idza alimna annal mala milkun lil ghair. Maksudnya jika kita mengetahui bahwa suatu harta itu milik orang lain, bukan milik kita. Lakin dzalikal ghair ta'adzarat alaina ma'rifatuhu wa ayisna minhu. Akan tetapi orang lain itu yang pemilik harta tersebut, kita tidak kenal siapa sih orangnya. Wa ayisna minhu, dan sudah Aisyah itu putus asa kita. Memang sudah nggak bisa lagi kita melakukan usaha untuk bisa mengetahui siapa pemilik barang tersebut. Maka ja'alnahu kal ma'dum, kita jadikan barang tersebut seperti tidak berpemilik. Wa wajaba sarfu hadzal mali bi anfa'il umuri li sahibihi, dan wajib disarf, pergunakan harta ini pada hal yang sangat paling bermanfaat bagi pemiliknya, au ila haqqin nasi bisarfiha ilaiha, atau diserahkan kepada manusia yang paling berhak untuk diberikan harta itu, misalnya orang miskin. Nah, kalau masih tahu kerabatnya, jelas kerabatnya paling berhak misalnya dibandingkan keumuman kaum muslimin. Kalau bingungnya taruh di baitul mal, terutama kalau baitul malnya muntazim, masih teratur dan dikelola secara syar'i. Kalau baitul malnya nggak jelas, ya baginya kita sendiri yang berijtihad. Ini kita taruh di mana yang paling bermanfaat? Mungkin bawa ke masjid, atau diberikan ke orang yang benar-benar miskin yang butuhkan, dipakai untuk kemaslahatan orang banyak, karena itu jelas lebih banyak maslahatnya, manfaatnya, pahalanya bagi si pemilik harta tersebut. Kata Syekh, wa yatarattabu ala hadza al-luqatatu. Nah, termasuk dalam kaidah ini luqata, kata itu barang temuan. Idza ta'adzara ma'rifatu sahibiha ba'da ta'rifil mu'tabari syar'an, jika tidak dikenal lagi siapa pemilik barang temuan itu, kita nemukan uang misalnya 100 juta misalnya, sudah diumumkan zaman sekarang misalnya, di semua media juga diumumkan, tidak ada yang datang dan mengaku sebagai pemiliknya. Mungkin pemiliknya sudah mati, mungkin ternyata uang itu misalnya dirampok, dibunuh pemiliknya, jatuh di jalan lagi oleh perampoknya. Kita temukan, sudah dicari, diumumkan selama setahun, kata Syekh.
dengan ketentuan-ketentuan syariat, nggak ketemu, maka fahiya liwajidiha, maka harta itu menjadi haknya si penemunya. Ada tanggung jawabnya sih, kalau nggak ketemu enak juga, jadi bisa kita pakai gitu. Li'annahu ahaqqun nasi biha, karena dia yang paling berhak terhadap harta itu. Dia nemukan dulu, dia juga sudah mencari siapa pemiliknya. Nah, ini masalah luqata, tapi nanti akan disebutkan lagi di akhir kaidah. Demikian pula al-mafqud. Ini pernah dibahas di kajian faraid. Mafqud, orang yang hilang. Ada sekarang katanya diambil oleh jin. Ada di kampung gitu. Orangnya pergi, tinggal pakaiannya doang katanya. Nah, nggak tahu kemana, nggak ada beritanya. Masih di kampungnya. Kata dukunnya nggak tahu sih, katanya diambil sama jin katanya. Ikut, jadi dia orang hilang. Kalau zaman dulu pergi merantau, termasuk pergi haji misalnya kalau orang Indonesia, setelah itu kan nggak ada beritanya bertahun-tahun, itu dianggap sebagai orang yang mafqud namanya dalam syariat. Idzan tudhira al-muddata al-muqaddarata lahu imma bi ijtihadil hakim, kalau sudah ditunggu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ini yang paling rajih sesuai dengan ketentuan hakim, berapa tahun. Kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad 4 tahunnya. Tunggu selama 4 tahun nggak ada berita sama sekali, maka atau kata Syekh waktu yang ditentukan oleh para fuqaha, kalau sudah lewat waktu itu 4 tahun misalnya ditunggu, nggak ada beritanya, mati juga nggak ada beritanya, hidup juga kita nggak tahu, tapi dia punya harta, termasuk juga mungkin punya istri. Nah, yuqafu lahu ala khabarihi, kalau dia punya harta kata Syekh, qusima maluhu baina warasatihi al-mawjudin waqtal hukmi bi mautihi, hartanya dibagi kepada ahli warisnya yang masih ada pada saat dia dihukumi bahwa dia sudah mati, yaitu sudah lewat 4 tahun misalnya ditunggu, tidak ada berita sama sekali. Kalau zaman sekarang sih lumayan, sarana media komunikasi lumayan luas, tapi bisa aja masih orang-orang tinggal di kampung yang sedikit sekali sarana komunikasi mereka, ada keluarga kerabat yang pergi seperti itu, nggak ada kabar bertahun-tahun misalnya. Nah, kalau istrinya juga seperti itu, dia menunggu, terserah dia sih, kalau sudah lewat waktu menunggu dia bisa minta cerai, atau kalau sudah dihukumi suaminya meninggal dunia, ya berarti otomatis cerai juga dia, cerai mati dan mendapatkan harta warisnya. Ternyata misalnya baru sebulan sudah dibagi, pulang dia datang lagi. Kalau masalah hartanya para ulama sepakat dikembalikan kepada pemiliknya. Tadi sudah dibagi, kembalikan lagi kepada pemiliknya. Masalah istrinya ini masalah. Dia sudah menikah lagi misalnya, jangan sebulan lah, sudah lewat masa iddahnya misalnya 4 bulan 10 hari, 5 bulan misalnya, balik dia datang, istrinya sudah sama laki-laki lain, nikah dengan pernikahan yang syar'i juga, pesta juga. Oh, gimana ini? Itu yang dibahas oleh para ulama. Kalau hartanya jelas dikembalikan kepada dia, karena hukum tadi yang dibangun di atas pembagian hartanya itu di atas persangkaan. Nanti akan ada kaidah disebutkan oleh Syekh bahwa hukum-hukum yang dibangun di atas persangkaan, jika jelas bahwa persangkaan itu salah, maka harus dirubah hukum itu. Masalah pernikahannya, kalau ikut kaidah isi sebenarnya pernikahan yang kedua juga dianggap tidak sah. Tapi kalau dia sudah hamil, itu masalah kan. Banyak hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan itu. Berikutnya kata saya, wa man kana biyadihi wada'i aw ruhunun aw ghasubun aw amanat jahila rabbaha wa aisa min ma'rifatiha, siapa yang di tangannya ada barang titipan orang atau barang jaminan atau barang rampasan orang atau barang amanat yang dititipkan kepada dia, jahila rabbaha, tapi dia tidak tahu siapa pemiliknya. Mungkin lembaga-lembaga ada seperti ini ya. Nah, dan sudah Aisyah min marifat, dia sudah putus asa untuk mengetahuinya, maksudnya dia sudah melakukan usaha
tidak bisa untuk mengetahui siapa pemiliknya. Kata Syekh, fa in syaa dafa'aha li wali baitil mal liyasrifaha fil masalihin nafi'ah. Kalau dia mau harta itu dibawa ke baitul mal, yang mengurusi baitul mal, supaya harta itu dipakai dalam hal-hal yang bermanfaat. Atau boleh juga insya'a tasaddaqa biha an sahibiha, dia bersedekah dengan harta-harta itu, tapi niatnya pahalanya untuk pemilik barang. Kata Syekh, annahu idza ja'ah, setelah disedekahkan misalnya harta itu, datang pemiliknya, maka kata Syekh dikasih pilihan pemiliknya, khayyarahu baina an yujiza tasarrufahu, antara dia membolehkan tasarrufnya kemarin, yaitu dia mensedekahkan hartanya, otomatis pahalanya dia dapat oleh pemiliknya, atau an yudaminaha iyahu, atau dia ganti, dia sudah sedekahkan. Kalau mau ya anggap aja sudah hartamu itu kamu sudah sedekahkan sendiri, otomatis pahalanya sudah dia dapatkan. Tapi kalau dia mengatakan oh saya butuh, maka harus diganti oleh yang tadi dia sedekahkan. Nah, wa yaudu ajru sawabi liman basara sadaqah wa nahwu dzalik. Pahala sedekahnya nanti kembali kepada yang asalnya dia bukan pemilik harta, dia cuma dititipkan tadi, nggak tahu lagi siapa pemiliknya, kemudian datang beberapa saat kemudian, pahalanya kembali ke dia nanti, karena yang dia sudah sedekahkan dia ganti lagi kepada pemiliknya ketika dia datang, pemiliknya datang dan minta diberikan, dikembalikan hartanya. Wa man mata laisa lahu warisun ma'lumun, siapa yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, nah yang diketahui, maka famirasu li baitil mal, harta warisannya diserahkan ke baitul mal, yusrafu fi masalihin nafi'ah, dipakai untuk kemaslahatan dan manfaatnya kaum muslimin, karena dianggap harta itu sebagai harta yang tidak berpemilik. Sudah azan Isya, kita selesaikan kaidah ini. Di antara kaidah penting dalam fikih muamalah adalah jika tidak diketahui pemilik suatu barang dan tidak bisa untuk diketahui, maka barang tersebut dianggap sebagai barang tanpa pemilik, bisa bagusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Barang tanpa pemilik pada asalnya digunakan dalam hal yang paling bermanfaat bagi pemiliknya. Maksudnya tanpa pemilik karena kita nggak tahu pemiliknya. Sebenarnya ada pemiliknya tapi kita tidak tahu. Maka kita pakai barang itu dalam hal-hal yang paling bermanfaat bagi dia, yaitu dipakai untuk kemaslahatan orang banyak. Misalnya tadi ditaruh di masjid. Nah, wallahu alam, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.